Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, program studi agama-agama, mata kuliah Ulumul Hadis, besertakan UAS kami, dosen pengampu Pak Miskari LCMA. Baiklah, saya akan menjawab soal poin-poin UAS. Untuk soal UAS di sini ada 5 poin. Yang pertama, sebutkan pengertian hadis dhaif, dan yang kedua, sebutkan macam-macam hadis dhaif dari yang tidak bersambung sanadnya, dan yang ketiga, sebutkan hadis dhaif yang tidak adil perawinya, dan yang keempat, apa pendapat ulama tentang hadis dhaif, dan yang kelima, sebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan dan boleh diamalkan. Baiklah, untuk yang poin pertama, kata dhaif menurutkan bahasa berarti lemah, sebagai lawan qawi yang kuat. Sebagai lawan qawi, kata dari syahih, kata dhaif juga berarti saqim. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, dan yang kuat, yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan dengan redaksi beragam meskipun bermaksud dan kandungannya sama. Al-Nawawi Al-Qasimi mendefinisikan hadis dhaif dengan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Muhammad Al-Khatib menyatakan bahwa definisi hadis dhaif adalah segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat makbul. Sifat-sifat makbul dalam definisi dimaksudkan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam hadis syahih dan hadis hasan, karena keduanya memenuhi sifat-sifat makbul. Dan demikian definisi kedua tersebut dengan definisi berikut: hadis yang di dalamnya tidak berkumpul sifat-sifat hadis syahih dan hadis hasan. Menurut Nur ad-Din, definisi ini yang paling tentang hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satunya dari syarat-syarat hadis makbul. Maksudnya, suatu yang hadis yang memenuhi salah satu syarat kriteria hadis syahih atau hadis hasan dinyatakan sebagai hadis dhaif, yang berarti hadis itu bertolak untuk dijadikan hujjah. Dan untuk yang poin kedua, dalam kaitannya dengan terputusan sanad, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi hadis dhaif kepada 5 macam, yaitu hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mukhati, hadis mudol, dan hadis mudallas. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Kata mu'allaq secara bahasa berarti tergantung. Secara terminologis, hadis mu'allaq adalah hadis yang meriwayatkan di awal sanad, periwayatannya disadari oleh penghimpun hadis. Gugur atau terputusnya seorang atau lebih secara berturutan patokan tentang keputusan terletak pada awal, baik secara riwayat atau lebih. Contoh hadis mu'allaq adalah riwayat Al-Bukhari dengan bandingkan sanad dari Abu Daud, Al-Nasa, dan Ibnu Majah tentang menjadi telanjang sendirian di tempat yang sepi dan menutupi lebih baik. Terus mengatakan dari ayahnya dan dari kakeknya, dari Nabi SAW sabdanya, Allah lebih berhak untuk disikapi malu dari manusia.
Pada saat di atas beberapa perawinya yang digugurkan sebelum Al-Bukhari setelah bas dan mengetahui dapat dilakukan dengan membandingkan dengan sanad-sanad hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Al-Nasya, dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis mukhani, maksud saya hadis mukhoti. Tentang definisi hadis mukhoti, para ulama berbeda pendapat. Berikut ditemukan beberapa definisi. Hadis mukhoti adalah hadis yang sanadnya terputus bagian mana saja, baik pada sanad terakhir atau periwayat pertama maupun bukan sahabat selain periwayat pertama. Hadis mukhoti adalah hadis yang sanadnya terputus karena periwayatnya tidak berstatus sebagai sahabat Nabi atau tabi'in, menyatakan menerima hadis dari Nabi. Sanad dari hadis terputus pada peringatan sahabat dan tabi'in. Hadis mukhoti adalah hadis bagian sanadnya sebelum sahabat hilang atau tidak jelas orangnya. Hadis mukhoti adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang gugur seorang atau dua orang secara berurutan. Hadis mukhoti adalah hadis yang dalam sanadnya ada seseorang periwayat yang terputus atau tidak jelas. Hadis mukhoti adalah hadis yang sanadnya di bagian sebelum sahabat, periwayat dan sesudahnya. Terputus adalah seorang secara berturut dan tidak terjadi awal sanad. Hadis mukhoti adalah pernyataan atau perbuatan tabi'in. Untuk menghindari ketidakjelasan maka dipilih hadis berikut. Hadis mukhoti adalah hadis yang sanadnya adalah periwayat yang gugur seorang atau dua orang tidak secara berurutan. Definisi tidak dimaksudkan untuk menghindari biasanya dengan beberapa kategori hadis dhaif. Contoh hadis dhaif adalah riwayat Ibnu Majah. Keluar juga membaca selawat untuk Muhammad dan berdoa, "Ya Tuhanku, Ali bin Abi Thalib Hajar bercerita kepada kami," katanya Ismail ibnu Ibrahim bercerita kepada kami dari Abdullah ibnu Al-Hasan dari ibunya Fatimah binti Al-Husain dari neneknya Fatimah Al-Kubra, katanya, apabila Rasulullah memasuki masjid yang membaca sholawat bagi Nabi Muhammad, berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan bukalah pintu rahmatmu, dan jika ia ampunilah dosaku dan bukalah pintu keutamaanmu." Untuk mengetahui keterputusan sanad hadis mukhoti dan diketahui dengan 3 cara dengan jelas, yaitu periwayatannya yang meriwayatkan hadis yang dapat diketahui dengan pasti tidak sezaman dengan guru yang memberikan hadis kepadanya, atau ia hidup sejaman dengan gurunya tetapi tidak mendapat izin tidak meriwayatkan hadisnya. Hal ini dapat dilihat dari tahun lahir atau wafat mereka. Hadis mu'annan dan mu'annan. Di samping itu, hadis yang termasuk kategori hadis dhaif karena syaratnya diduga mengalami keterputusan adalah hadis mu'annan dan al-munam. Kata al-munah berasal dari kata annana yang berarti periwayatan berkata anna, bahwa anna juga menunjukkan bahwa periwayatan meriwayatkan hadis dari periwayat lain yang menggunakan metode anna. Hadis mudhol. Kriteria hadis mudhol adalah yang gugur atau terputus dari salah satu orang
keterputusan secara berturut-turut. Tempat keterputusan tengah sanad bukan dari awal dan akhir. Jadi hadis mudhol adalah hadis yang gugur dua orang periwayatnya yang lebih secara berturut-turut, baik secara gugurnya itu secara sahabat dengan tabi'in, antara tabi'in dengan tabi'al ini, atau dua orang sesudah mereka. Hadis mursal, sebagaimana terlihat pada penjelasan sebelumnya, sebuah hadis disebut mursal apabila diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat. Kata mursal secara bahasa berarti lepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa halangan. Hadis mauquf dan hadis mauqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, yang hadis diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Poin yang ketiga, hadis meriwayatkan tidak adil. Yang pertama, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dusta, yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Kedua, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang bertuduh sebagai pendusta. Hadis mungkar. Hadis mungkar berasal dari kata al-inkar, mengingkari. Lawan dari kata al-aqrar, menetapkan. Di kalangan ulama hadis mungkar mendefinisikan dengan satu hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayatannya mengalami kekeliruan yang parah, banyak mengalami kesalahan, dan pernah dan masuk ke poin yang keempat, pendapat ulama tentang hadis dhaif. Pendapat beberapa ulama tentang hadis dhaif untuk fadail amal, keutamaan amal di kalangan ulama, ustadz dan kiai sudah tersebar bahwa hadis-hadis dhaif boleh dipakai untuk fadailul amal. Mereka menyangka tentang bolehnya itu tidak ada khilaf di antara ulama, maka berpegang kepada perkataan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa bolehnya hal itu sudah disepakati oleh ahli ilmu. Apa yang dinyatakan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adanya kesepakatan ulama yang membolehkan memakai hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Ini merupakan salah satu kekeliruan yang nyata, sebab ada ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju digunakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Ada beberapa pakar hadis yang ulama-ulama ahli tahqiq yang berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh dipakai secara mutlak, baik hal itu dalam masalah ahkam, hukum-hukum, maupun fadail. Yang pertama, Syekh Muhammad Jamaluddin Aqsimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidut Tahdis, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul a'mal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Syaidin Anas dalam kitabnya Uyunul Aqsar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutnya juga di dalam kitab-kitab Fathul Maqdis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnu Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. Dan yang kedua, menurut Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, ahli hadis zaman sekarang, ia berpendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan
aku tidak meragukan tentang kebenarannya. Dan masuk ke poin yang kelima, yaitu sebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan dan boleh diamalkan. Baiklah, Syekhul Islam menyebutkan ada 3 syarat yang mengamalkan hadis dhaif. Pertama, tingkat kedhaifannya tidak terlalu kuat, maka hadis diriwayatkan oleh salah satu perawi yang dikenal berbohong atau diduga berbohong, dan rawi yang sangat besar kekeliruannya tidak dapat diamalkan. Imam Al-Alai mewakilkan bahwa syarat pertama ini disepakati oleh para ulama. Kedua, makna dari hadis dhaif itu mencakup dalam prinsip umum syariat. Dan yang ketiga, tidak meyakini bahwa itu ucapan Nabi SAW. Dua syarat terakhir ini disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dan Ibnu Daqiq al-Aid. Maksud dari syarat kedua yaitu makna hadis tercakup dalam naungan kaidah umum syariat adalah sebagaimana dicontohkan Ibnu Daqiq al-Aid dalam syarat al-arba'in, yaitu semisal ada hadis dhaif yang menganjurkan salah satu sunnah setelah tergelincirnya matahari, maka hadis tersebut boleh diamalkan karena maknanya masih dalam naungan kaidah umum syariat itu yang dianjurkan untuk memperbanyak salat secara umum. Wallahu alam. Baiklah, itu tadi penjelasan soal-soal UAS untuk kami. Apabila ada salah kata atau cara penyampaian saya mohon maaf. Untuk dosen pengampu Pak Miskari, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata salah dari saya. Selebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.